Assalamualaikum, baik di sini. For your information, ini adalah podcast pertama aku. Jadi ini tuh audio aja tanpa ada gambar atau apapun. So, kalian bisa dengar ocehan aku kapanpun, dimanapun, tanpa harus menatap layar HP terus-menerus. Kalian juga bisa kok dengerin sambil nyetir, nyuci, nyetrika, ngomong anak, ngomong bapaknya anak-anak. Ya, terserah sih mau dengerinnya sambil ngapain. Oke, podcast ini akan berisi kegelisahan-kegelisahan aku, kegalauan, kritik, curhat, berbagi pengalaman, atau apapun yang aku rasa perlu dibahas. Aku nggak tahu podcast ini yang episode pertama ini akan berjalan berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari. Semoga kalian enjoy. So, let's get started. Oke, bahasan kita kali ini adalah tentang imbauan pemerintah untuk stay di rumah aja ketika terjadi wabah. Seperti yang kita tahu, wabah corona di Indonesia ini sudah mulai menghangat kabarnya semenjak awal Maret kemarin. Ketika Bapak Presiden mengumumkan adanya warga yang positif terinfeksi corona untuk pertama kalinya di Indonesia. Yang harus kita tahu adalah, apa sih corona itu? Singkatnya, virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, yaitu infeksi pernafasan mulai dari flu yang biasa aja hingga yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Pernah dengar kan ya, itu kan wabah yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kan ya. Itu namanya corona. Nah, virus corona yang saat ini terjadi itu merupakan jenis baru yang sedang ramai dibicarakan, yang kita sebut sebagai COVID-19, COVID-19. Virus ini tuh termasuk menular dan baru aja ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember tahun lalu. Lalu jadi wabah deh. Ini menurut artikel yang aku baca di CNBC Indonesia ya. Gejalanya dari COVID-19 ini yang paling umum itu antara lain ada demam, terus ngerasa kayak capek gitu, ada batuk-batuk tapi batuknya kering, lalu ada juga yang mengalami kayak nyeri-nyeri, kemudian hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, bahkan ada juga yang diare. Nah, tapi ada juga orang yang udah terinfeksi tanpa menunjukkan gejala apapun dan dia merasa sehat-sehat saja. Nah, kalau seperti itu, siapa aja sih yang rentan atau beresiko tinggi terkena virus ini? Nah, yang pertama adalah mereka orang-orang yang berusia lebih tua, yaitu usia di atas sekitar 40 tahunan. Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka sudah menurun. Apalagi di usia segitu, rata-rata ini ya, mereka ini sudah mengalami masalah-masalah medis lainnya seperti tekanan darah tinggi, kemudian ada masalah jantung ataupun diabetes. Nah, itu dia. Yang pertama orang tua, kemudian bayi ini juga rentan loh terkena karena daya tahan tubuh mereka itu belum terlalu kuat. Berarti ya muda-mudi seperti kita ini, ya muda-mudi ya, aman dong ya? Ya belum tentu juga sih. Lagi-lagi kembali ke daya tahan tubuh masing-masing orang. Mereka yang sering begadang, jarang olahraga, dan makanannya nggak mengandung gizi seimbang, itu juga rentan loh terkena virus ini. Tapi memang yang utama perlu diwaspadai adalah pada orang-orang yang usianya lebih tua tadi itu. Nah, lalu bagaimana virus ini menyebar? Kalau menurut datanya WHO ya,
COVID-19 ini menyebarnya ke orang melalui droplet. Droplet itu tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Jadi ketika ada orang batuk atau bersin gitu langsung trot atau trut. Itu kemudian kan ada kayak tetesan-tetesan itu ya, titik-titik semprotan air dari mulut atau hidung mereka itu kemudian kan jatuh ke benda di sekitarnya. Kemudian benda itu disentuh sama orang lain. Orang-orang tersebut kemudian nyentuh mata, nyentuh hidung, kucek-kucek mata, kemudian usap-usap mulut. Nah, dari situ virus tersebut masuk ke tubuh orang itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah virus tersebut masuk ke tubuh kita? Yang pertama, nih, jaga diri sendiri dan keluarga agar tetap sehat. Nah, tapi gimana caranya? Ya, misalnya dengan makan makanan bergizi, perbanyak minum air putih, olahraga, serta istirahat yang cukup. Ada yang menyarankan perbanyak mengkonsumsi vitamin C ya untuk daya tahan tubuh ini. Lalu jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur juga. Ini juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Terus yang kedua, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, termasuk keluarga kita. Jadi pastikan selalu cuci tangan dengan rutin menggunakan sabun antiseptik ya, pakai air yang mengalir. Minimal anjurannya ini selama minimal 20 detik. Atau kita juga bisa pakai hand sanitizer. Ya, terutama setelah bepergian gitu. Jadi ketika pulang kerja langsung mandi dan ganti baju. Jangan biarkan ada baju yang menggantung. Sebenarnya gitu yang benar ya. Tapi kadang kan ada yang pakai seragam ya, orang-orang kerjanya itu kadang juga masih ada yang digantung sih. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah social distancing. Apa itu social distancing? Jadi sebisa mungkin kita berdiam diri di rumah. Hindari tempat umum seperti mal, pasar. Bahkan saat ini sudah ada loh himbauan untuk menghindari rumah sakit. Maksudnya, kalau memang tidak untuk kepentingan yang darurat, kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit karena hal tersebut akan memperbesar potensi penularan virus ini. Sakit yang tidak darurat itu yang seperti apa? Ya, misalnya kalau kita main sepeda atau naik sepeda kemana gitu ya, kemudian jatuh, terus lecet-lecet gitu, ya udah dong, nggak perlu ke rumah sakit juga kan, gitu. Kemudian kita juga harus menghindari kegiatan massal, misalnya acara-acara kawinan, sunatan, konser musik, dan lain sebagainya lah. Lalu hindari juga kegiatan kumpul-kumpul, entah reuni, arisan, atau bahkan acara yang biasanya ada di sekitar kita, bapak-bapak atau ibu-ibu itu ada acara tahlil rutin atau doa bersama ya itu sebisa mungkin dihindari. Atau kalau perlu dari aku pribadi ya, kalau bisa diliburkan aja sementara biar nanti bisa aman gitu semua. Nanti kalau kondisinya memang sudah aman, kita adakan lagi kan bisa gitu ya. Nah, hal ini menimbulkan anjuran pemerintah kepada warga untuk melakukan 3 hal, yaitu yang pertama belajar di rumah, yang kedua bekerja dari rumah, dan yang ketiga beribadah dari rumah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, anak-anak sekolah itu mulai diliburkan tanggal 16 Maret kemarin kan? Hal ini tujuannya tuh untuk apa sih? Ya, untuk mengurangi kontak anak-anak kita dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dengan penjual-penjual yang ada di sekolah itu, dengan wali murid mereka,
ketika mereka diantar atau dijemput di sekolah, seperti itu. Jadi aku tuh suka heran ya, kenapa masih ada anak-anak yang dibiarkan berkeliaran bermain di luar rumah ketika sekolah sudah diliburkan untuk saat ini. Apa ortunya nggak tahu tujuan mereka diliburkan apa, atau memang menolak untuk tahu, atau males cari tahu. Ya, entahlah. Tapi ada juga nih yang ngajak anak-anak mereka untuk liburan. Liburan corona dong namanya. Gemes bingit aku tuh ngelihat yang gitu itu. Ya udah ya. Semoga mereka cepat sadar. Ya, seperti yang kita ketahui, liburannya itu kan 14 hari. Kenapa 14 hari? Poin utamanya itu untuk menyelamatkan ribuan orang. Virus ini tuh ya, punya waktu inkubasi selama 14 hari. Ada yang tanya, apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah waktu antara terkena virus hingga menunjukkan gejala penyakit. Jadi, ketika banyak orang melakukan aktivitasnya di rumah saja, maka laju penularannya bisa berkurang atau bahkan berhenti. Nah, orang-orang yang sehat akan selamat karena tidak terinfeksi, karena di rumah aja. Sedangkan yang sudah terinfeksi bisa tersembuhkan di rumah sakit dengan kapasitas rumah sakit yang masih tercukupi. Tenaga medis akan punya waktu untuk mengobati mereka yang sudah terpapar virus ini sampai sembuh. Ya, jangan sampai pasien virus ini membludak, RS penuh, mana yang harus ditangani duluan, banyak orang yang panik, nggak pengen kan kayak gitu. Nah gitu deh. Ini ya, BTW ada orang-orang yang panik dan marah-marah ketika minta dites corona oleh pihak rumah sakit tapi tidak segera dilayani. Nah, ini dia. Perlu kalian tahu di rumah sakit itu berlaku yang namanya triase. Triase itu apa sih? Triase itu proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di IGD rumah sakit. Jadi jenis triase ini tuh ada 4 macam dan biasanya dibedakan, bukan biasanya ya, memang dibedakan berdasarkan warnanya. Jadi ada yang dikasih warna merah. Ini warnanya ini sesuai kondisi pasien. Jadi kalau dikasih pita warna merah gitu, itu pasien prioritas utama. Kemudian untuk yang warnanya kuning itu pasien prioritas kedua, hijau untuk pasien dengan prioritas ketiga, dan yang terakhir adalah pita warna hitam untuk pasien yang sudah meninggal. Jadi ketika kalian ke IGD terus lama penanganannya, ya sabar. Kok aku nggak dilayani, kok aku nggak gini gitu. Ya sabar, mungkin mereka sedang menangani pasien dengan kategori utama yang harus didahulukan daripada kalian dengan kategori yang di bawahnya gitu. Itu yang banyak orang-orang nggak tahu sih, kurasa. Nah, oleh sebab itu saat ini kan sudah ada ya hotline coronavirus yang bisa dihubungi untuk deteksi dini virus corona. Nah, itu tuh tujuannya adalah untuk seleksi triase awal siapa saja pasien yang perlu dirawat di rumah sakit agar jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit tuh nggak membludak. Contoh ini ya, yang terjadi di US kemarin, aku lihat sih ada videonya di Instagram. Itu ada seseorang yang telepon ke hotline call centernya COVID-19 tentang keinginan untuk dicek apakah dia positif virus COVID-19 atau tidak. Dan ternyata tidak diperbolehkan dong. Kenapa? Karena sudah diseleksi lewat triase online tadi, lewat telepon. Jadi orang yang telepon tersebut tuh
usianya sekitar 20-an tahun. Kemudian dia sempat berada dalam satu ruangan dengan orang yang positif corona. Dan setelah itu dia mengalami batuk, demam, badan ngilu-ngilu, tapi tidak mengalami sesak nafas. Maka call centernya menyuruh orang tersebut untuk mengisolasi diri di rumah atau stay di rumah aja hingga 3 hari berikutnya. Dia kemudian diminta untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang cukup dan bergizi, serta menjaga kebersihan diri. Nah, terus ditunggu tuh sampai 14 hari kemudian. Jika memang kondisinya membaik ya aman-aman aja. Tapi jika 3 hari selanjutnya kondisinya memburuk, baru deh dia bisa ke rumah sakit terdekat. Itu berarti dia masuk triase hijau. Jadi dia istilahnya masih bisa, orangnya tuh masih bisa jalan ke sana kemari, masih tergolong nggak darurat gitu loh. Nah, ini kan berarti triase awal melalui hotline call center online itu. Nah, tapi ketika kalau misalnya ada yang telepon ke call centernya terus bilang, Mbak, saya ini sudah berumur 65 tahun misalnya. Terus saya mengalami sesak nafas, batuk, pilek, ada riwayat ke kota-kota yang sudah red zone atau zona merah corona. Oke deh, langsung disuruh ke rumah sakit saat itu juga, atau bahkan bisa dijemput oleh tim medis ke rumahnya. Gitu. Jadi orang ini masuk ke golongan triase merah karena dia sudah mengalami sesak nafas. Jadi kondisinya benar-benar gawat darurat dan harus segera diberi pertolongan. Ini yang dijelaskan sama Dr. Tirta waktu podcast sama Om Deddy ya, Deddy Corbuzier gitu. Jadi jangan salah paham lagi ya guys. Nah, oke, sekarang kita kembali ke anjuran pemerintah yang kedua, yaitu bekerja dari rumah bila memungkinkan. Kalau aku sih memang dari beberapa tahun yang lalu udah bekerja dari rumah, jadi untuk menghadapi ini semua relatif kecil. Maksudnya itu relatif lebih mudah lah buat aku untuk menjalani ini. Tapi bagi yang tidak bisa bekerja dari rumah, misalnya ojek online, pekerja kesehatan, pekerja keliling, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, silahkan aja dilanjutkan sambil tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Pulang ke rumah langsung mandi, ganti baju, cuci tangan, ya seperti itulah. It's okay kok teman-teman. Gak ada yang larang, itu cuma anjuran aja. Kalau misalnya, ya kita kan juga butuh kerja buat ngasih makan anak-anak kita juga kan. Suamiku juga masih kerja di luar, aku juga masih belanja ke pasar, ya seperlunya aja gitu kalau pengen keluar rumah. Bukan malah keluyuran liburan kemana-mana gitu, enggak gitu. Nah, lalu anjuran yang terakhir adalah beribadah dari rumah. Ya, banyak yang pro dan kontra mengenai hal ini sih. Bahkan untuk sholat jamaah dan sholat Jumat juga ditiadakan kan. Ada yang bilang hidup dan mati itu takdir Allah, kenapa harus takut? Ada juga yang bilang gak usah panik, malaikat Israel sudah punya daftar kok, nama siapa aja yang akan dipanggil duluan, gak akan tertukar dan gak akan bisa nego, itu pasti, jangan takut. But hey, bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar ketika ada kesulitan? Ya, ini kesulitan kita dan kita harus berikhtiar atau berusaha agar wabah ini tidak menyebar ke orang lain. Bisa saja kita dengan sangat percaya diri dan yakin bahwa kita tidak akan tertular virus ini. Tapi hey, mungkin ada yang belum tahu bahwa orang yang sehat pun bisa menyebarkan virus ke orang lain. Di tubuh orang yang sehat, virus bisa dorman loh. Tahu nggak apa itu dorman? Dorman atau dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan
yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Jadi, misal ini ya, ada orang yang sehat banget gitu, banget. Imunitas atau daya tahan tubuhnya tuh tinggi. Lalu ketemu sama orang yang positif COVID-19. Nempel tuh virusnya ke orang yang sehat ini. Virus ini nempel di tubuh si orang sehat, tapi nggak bikin dia sakit. Ya, tapi tetap aja nempel di situ virusnya di badannya dia. Nah, suatu ketika si sehat ini ikut sholat jamaah misalnya di masjid, ketemu sama si B. Terus virusnya dari orang sehat ini nemplok di tubuh si B. Karena imunitas atau daya tahan tubuh si B nggak bagus, maka virus tersebut berkembang di badannya si B. Hingga si B akhirnya kena deh infeksi virusnya. Gitu loh. Jadi intinya gini, meskipun kita sehat, kita juga bisa loh menularkan virus ini ke orang lain. Jadi please jangan egois. Tolong pikirkan kesehatan orang lain juga. Kita hentikan penyebaran virus ini bersama-sama. Oh ya, tentang sholat jamaah dan sholat Jumat yang dihentikan sementara, itu pernah dijelaskan sama Abi Quraish Shihab ya dalam wawancaranya sama Mbak Najwa, bahwa semua tenaga kesehatan dan ulama itu sepakat mengatakan bahwa si COVID-19 ini membawa bahaya buat jiwa manusia. Maka perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan pergaulan dengan mereka sedapat mungkin. Dari sini agama menyatakan bahwa karena ketika melaksanakan sholat Jumat berkumpul orang-orang yang bisa mengalami penularan atau memberi penularan terhadap orang lain, maka ulama-ulama memberi fatwa bahwa tidak dianjurkan bagi mereka untuk hadir dalam sholat-sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat. Fatwa tersebut diamini oleh bukan hanya MUI saja ya, tapi juga oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Nah, agama Islam ini memberi kemudahan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan, diupayakan untuk menghindarinya. Dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat-sahabat Nabi ya, pernah terjadi hujan yang lebat sehingga jalanan becek. Azan ketika itu diubah redaksinya. Kalau dalam azan ada kalimat hayya 'alas sholah yang artinya mari melaksanakan sholat, maka panggilan ketika itu berbunyi, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Ini tuh bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa. Keselak. Ini tuh nggak berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Karena itu pula, orang-orang, sabda Nabi ya, orang-orang yang memberi aroma yang tidak sedap dilarang untuk mendekati masjid. Siapa yang makan bawang, sabda Nabi, maka jangan mendekati masjid Nabi. Kalau aroma buruk saja yang menyandangnya memiliki aroma buruk itu terlarang untuk mendekat, apalagi orang-orang yang dapat menimbulkan mudorot bagi kesehatan. Gitu. Tapi Mekah kan juga udah dikosongkan juga kan ya. Terus kenapa kita juga masih ngeyel? Ya, itu tadi dia teman-teman bahasan kita di episode pertama ini. Buat introvert kayak aku sih, terus sama kaum-kaum rebahan yang sukanya di rumah aja, apalagi laya-laya di kasur gitu, menghadapi ini semua mungkin terasa lebih mudah. Tapi yang nggak bisa diem di rumah aja, kalian bisa kok melakukan hal-hal baru di dalam rumah. Bisa quality time bersama keluarga karena selama ini terlalu sibuk kerja di luar, atau melakukan hobi yang sempat terhenti karena kesibukan. Misalnya hobi merajut, menjahit, masak, nyanyi, atau bahkan main TikTok. Siapa tahu aja bisa menghasilkan juga. Oke, tetap semangat. Semoga badai segera berlalu dan wassalamualaikum.